kamalul abdi wa sa'adatuhu, kesempurnaan hamba dan kebahagiaan hamba itu bergantung kepada dua hal. Satu, bertahalli bi asma'ihi, kita menyerap nur-nur dari nama dia dan memahami isi dari nama dan sifat-sifat itu. Kalau bahasa ringkas saja di judul hari ini, ya, maka seberapa banyak nama Allah yang kita pahami, sebanyak itulah kebahagiaan yang kita peroleh. Coba dari 99 nama Allah yang sudah kita pahami, berapa nama yang kita fahami, bukan mengerti bahwa ini nama Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil asma'il husna wa wasafa nafsahu bis sifatil ula, wa nas'alullaha an yarfa'ana bi dzikri asma'ihi wa sifatihi. Amin rabbal alamin. Nusyhidukum bi an la ilaha illahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ilman yanfa'una fid dharain wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati host kita siang ini, masih muda tapi sudah tidak jomblo lagi, Pak Ulin ya, Al-Hafiz. Semoga beliau tetap bahagia dengan Qur'annya ya, amin. Dan para dosen semua, mahasiswi, santri, takhasus IIKI. Insya Allah kita akan coba mensarikan, ini judulnya agak berat. Apa judulnya, coba dibaca? Makna Asmaul Husna. Apa? Oke. Memaknai Asmaul Husna dalam kehidupan hari-hari. Itu suatu hal yang dianggap rumit oleh sebagian besar orang. Tapi tiadalah satu ilmu yang rumit kecuali bagi Imam Al-Ghazali, Imam Ahlus Sunnah, itu tantangan. Maka dia selesai, dia suluk 10 tahun. Dia nulis kitab namanya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna. Kitab ini boleh kita sebut karya tafsir tematik Ghazali. Jadi kalau di kampus ada tafsir Al-Mawdu'i, in sahhat ta'bir hadza minhu ya. Jika boleh disebut, Imam Ghazali termasuk pelopor dalam tafsir tematik. Kenapa? Beliau mentafsir Al-Asma'ul Husna yang semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang minimal yang ditaksis di dalam hadis yang 99 itu ya. Ada beberapa bab di teks itu, bab fasal, tapi ada satu fasal keempat di bab pertama yang betul-betul menggelitik saya. Kalimatnya seperti ini. Yang ini yang saya ingat ya. Di fasal rabi' beliau berkalam, kamalul abdi wa sa'adatuhu, kesempurnaan hamba dan kebahagiaan hamba itu bergantung kepada dua hal. Satu, bertahalli bi asma'ihi, kita menyerap nur-nur dari nama dia dan memahami isi dari nama dan sifat-sifat itu. Kalau bahasa ringkas saja di judul hari ini, ya, maka seberapa banyak nama Allah
yang kita pahami, sebanyak itulah kebahagiaan yang kita peroleh. Coba dari 99 nama Allah yang sudah kita pahami, berapa nama yang kita fahami, bukan mengerti bahwa ini nama Allah gitu. Kira-kira nama mana yang paling dikuasai? Allah, betul. Emang udah ngerti lafaz Allah isinya apa? Ya. Apa? Rahman. Apa beda Rahman dengan Rahim? Ada yang tahu? Apa beda Rahman, Rahim, Rauf, Wadud? Ada 4. Artinya sama, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul nih udah kenal Allah. Kita kalau kenal seseorang, pertama kenalan nanyain dia sudah kawin atau nama dulu? Ya, langsung minta nomor handphonenya atau nama dulu? Nama dulu dong. Ya. Maka hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu tentang namanya? Jadi ini hal yang terang tapi banyak kita yang tidak melek. Nah, ini mukadimahnya. Oke, ya. Baik. Jadi kalau kita belum tahu namanya, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu daripada nama gitu ya. Dan ini dikaitkan dengan nama Allah. Sejauh mana kita memahami nama Allah, maka sejauh itu pula kebahagiaan kita gitu ya, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik kalau kita lihat nama-nama Allah ini kan jumlahnya sebagaimana dalam hadis itu ada 99 ya Bu ya. Tapi sejatinya atau di banyak-banyak literatur itu sebenarnya ada berapa gitu ya nama Allah itu? Apakah lebih dari itu atau 99 ini artinya apa gitu? Gitu, dan dinamakan Asmaul Husna. Husna itu seperti apa gitu pemahamannya? Baik, hadis itu bukan lil hasr, bukan membatasi, tapi lil takhsis. Menunjukkan bahwa tafdil, ada keutamaan di 99 nama itu. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Ini hadis Bukhari, ada di Muslim, lalu ada tambahan mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama utama yang disebut bahasanya al-husna. Husna itu isim tafdil, betul nggak? Daripada hasanah, betul? Isim tafdil menunjukkan nama keagungan. Maka inna lillahi tis'ata wa tis'in itu bukan lil hasr, membatasi nama Allah hanya 99, tapi lit tafdil. Kenapa? Al-husna maknanya tafdil, menunjukkan kelebihan nama-nama itu. Ya, itu yang pertama. Namun banyak perdebatan yang liar, misalnya di kajian-kajian sebagian orang yang suka kajian-kajian tasawuf hakikat, mereka menanyakan hal-hal yang gak penting. Contoh, ini gak penting loh ya. Ini mohon maaf kalau ada yang ente suka belajar tasawuf. Saya juga praktisi. Ya. Mana nama Allah yang 100? Ada pernah dengar gitu? Jadi kalau cari search di Google atau di YouTube, nama Allah ke-100. Akhirnya berdebatlah itu mereka. Ada yang perdebatannya berhenti pada pertanyaan. Ada yang mensyarah, inilah nama Allah yang ke-100. Ternyata isinya pertanyaan aja. Enggak. Sebenarnya dia gak ngerti-ngerti juga. Terlepas dari itu semua, tidak perlu ada kajian-kajian sebenarnya nama Allah ke-100, nggak perlu. Ya, kenapa? Nama Allah itu sebanyak sifatnya, sedangkan sifat Allah itu siapa yang tahu kebenarannya? Kata Imam Ghazali, jangankan Allah, hatta Nabi la ya'rifun Nabi ilan Nabi. Jangankan Allah, hakikat Nabi Muhammad pun dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna beliau kalamkan, la ya'rifu an-Nabi ilan Nabi. Tidak tahu hakikat beliau itu kecuali diri sendiri. Maka qiyas aulawi, yang mengenal nama Allah itu sendiri. Yang mengenal sifat Allah itu sendiri. Apakah lagi yang mengenal zat Allah itu sendiri. Terus saya boleh kasih pertanyaan nih. Kasih sayang Allah Ar-Rahman dan
Rahim. Apakah yang saya persepsikan dengan Ustadz Ulin persepsiin sama? Dengan yang mahasiswi persepsiin sama nggak? Ada yang pernah patah hati nggak? Sering. Pernah semua. Korban ente. Jadi saya jumpa seorang anak muda dan itu tidak 1-2 kali. Dia selalu mengatakan, aku sudah berusaha untuk menyembah Tuhan. Aku sholat 5 waktu, tahajud, zikir pagi sore, menghafalkan Quran. Tapi kenapa Tuhan jahat kepadaku? Ternyata dia punya nasib yang menurut dia buruk. Saya nanya ke dia, jangan-jangan dek, Allah yang kamu sembah itu beda dengan Allah yang aku sembah. Sembari kita bisikin. Dan ini saya kalamkan ke semua mereka yang mengeluhkan itu. Jawabannya sama. Jawaban saya satu aja. Jangan-jangan Allah yang aku persepsikan itu, yang aku yakini itu beda sama Tuhanmu. Beda yang kamu yakini. Allah yang saya yakini Rahman Rahim. Bagi kamu Allah yang kamu yakini Allahnya tukang ancam neraka dan surga. Ya. Bagi saya Allah saya Razak, Maha memberi rezeki. Bagi dia Allah itu yang nguji rezeki dia. Bagi saya Allah itu yang jaga kesehatan saya. Kalau saya lupa kepada Allah sehat-sehat saya dikasih sakit. Jadi Allah itu baik sekali. Dan kebaikannya la tuhsa. Ya. Itulah mana man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya dia masuk surga. Kenapa? Kata Abu Yazid Al-Bustami, aku mencoba menghitung nama Allah, menghitung sifat Allah, menghitung semuanya dan aku tidak sanggup. Maka ketika aku menyerah dari mencari tahu tentang hakikat nama sifat Allah, baru aku mengenal Allah. Ternyata ini mirip dengan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Al-ajzu anil idrak. Mengaku tidak punya ilmu, itulah awal dari berilmu. Mengaku tidak bermakrifat, itulah awal dari bermakrifat. Kalau bahasa siapa? Sahal, ya, kunu ya, min abna'il azali. Wala takunu min abna'id duhur wal adad wal hasa. Jadilah kamu orang yang kolbunya menatap kepada keazalian Allah. Bukan yang menatap kepada aku sudah hafal berapa ayat hari ini. Ya kan kerjaan anak Iki itu kan. Aku sudah sholat berapa hari ini. Ya aku sudah zikir sekian kali kok nggak kobul-kobul nih. Kan ada tuh ya zikir hikmah, baca ini sekian, faedahnya ini. Itu bukan tasawuf. Tolong ingat, itu bukan tasawuf. At-tasawuf itu ma'rifatullah bisa asma'ihi wa sifatihi. Tasawuf itu puncaknya mengenal Allah nama dan sifatnya. Maka para aulia itu mengatakan apa? Saya mau tanya. Nih, saya mau tanya lagi. Rahman Rahim yang kita bayangkan, yang kita yakini, apakah itu yang Allah maksud terhadap Rahman Rahimnya? Gimana? Yang kita persepsikan tentang Allah itu, apakah betul Allah itu seperti itu? Gimana, Mujib? Pak Mujib ini, Pak Mujib, dosen muda. Coba ente yakini tentang Allah, bukan bayangkan. Coba yang yakini Allah itu apa gitu, sudah. 1, 2, 3. Yakini Allah itu sesempurna mungkin menyeting hidup ente, coba. Sudah? 1, 2, 3, oke. Itu Allah. Belum tentu. Itu persepsi kita tentang Allah. Apa yang kita bayangkan tentang Allah bukanlah Allah itu. Namun baiknya Allah. Nah, ini baiknya Allah, maha baiknya Allah dalam hadis qudsi Sahih Bukhari, kalimatnya apa? Ini baiknya Allah itu. Ana inda zanni abdi. Aku inda di sisi, ini harfiahnya aja dulu. Zanni persepsi,
prasangka, perasaan abdi bi, hambaku bi terhadapku. Nah, jadi kalau bangun tidur jangan mikir ujian apa lagi hari ini, jangan gitu. Masalah apa lagi yang aku hadapi hari ini ya, jangan gitu. Kalau bangun tidur, kebaikan apa Allah, apa lagi yang akan aku nikmati hari ini, gitu. Pasti detik per detik. Nah, saya mau tanya, Allah itu kalau kasih orang baik, kekayaannya berkurang nggak? Berkurang? Enggak. Yang kedua, apakah dia ketika mengirim kebaikan-kebaikan, rezeki, segala macam, itu kiriman dia ketukar? Ketukar nggak? Serius nih? Halo? Ini Allah kalau kirim rezeki bisa ketukar nggak? Karena kamar iki kan rapat-rapat. Betul? Kamar asrama kerapat kan? Kasurnya gimana? Tingkat. Itu kira-kira rezekinya turunnya ketukar nggak? Serius. Terus kenapa kalian ada iri dengki? Kenapa ada orang kalau bahasa anak-anak muda sirik? Ya, iri dengki kepada orang lain. Kalau mahasiswi kan irinya sama mahasiswi, santri sama santri. Kalau ustadz irinya sama ustadz. Ini Ustadz Ulin nih viral, itu Ustadz lain ngomong, masa orang kayak dia juga bisa viral? Gitu. Ilmunya kan cetek, digituin. Itu tanda Ustadz Ulin ini spesial, maka dia omongin orang terus, keburukan-keburukannya. Jadi zikrullah berubah menjadi zikrul uyub. Mengenang kebaikan Allah berubah menjadi mengenang keburukan-keburukan. Masa orang kayak gitu bisa terkenal gitu. Ya, masa orang kayak gitu bisa lulusan terbaik? Ya. Itu di dunia kampus, di dunia pesantren, di dunia para ustadz. Maka saya sering sampaikan ke kawan-kawan yang iri sama politisi, ulama atau politisi? Yang iri sama politisi? Politisi. Yang iri sama pedagang? Pedagang. Yang iri sama ustadz? Yang iri sama ulama? Itu yang disebut ulama su. Ulama su. Istilah itu pertama muncul oleh Abu Thalib al-Makki dalam kitab beliau apa judulnya? Diulang oleh Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ya. Ya. Ini karena puasa jadi kurang oksigen kayaknya. Ya. Qutul Qulub ya, Qutul Qulub. Kata Abul Hasan Syazili, Qutul Qulub Qutun, kitab Qutul Qulub betul-betul makanan kolbu. Ya. Jadi kalau mahasiswi kerasa gersang, carilah kitab-kitab seperti itu. Jangan hanya buka WA dan TikTok. Ya, itu akan meracuni pikiran kita ya. Taib. Ya, jadi ini Muqaddimah 2, belum masuk ke dalamnya. Ya, belum masuk ke dalam nama ya. Oke, baik. Melanjutkan tadi hadis yang disinggung oleh Abuya ya, itu di situ ujungnya kan faman aksoha dakhalal jannah gitu ya. Kalau secara tekstual aksoha itu kan menghitung, apakah artinya yang masuk surga itu cukup hanya dengan menghitung sebagaimana orang baca Asmaul Husna seperti biasa itu, atau makna aksoha di sini seperti apa gitu ya kedalamannya, sehingga di situ oleh Nabi dijamin dakhalal jannah. Ya, bagus. Semua itu sudah dijawab Ghazali sebelum dia wafat. Dia wafat tahun 505. Sekarang 1447. Semua pertanyaan Ustadz Ulin sudah dijawab. Padahal Imam Ghazali nggak tahu juga Ustadz Ulin ini bakal lahir ya. Itu makna ahsaha. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang ahsaha dakhalal jannah, pasti masuk surga. Apa makna ahsaha? Secara harfiah ihsa berarti menghitung. Juga qara'a, juga hafizah, membaca, menghafal. Tapi kata Ghazali yang paling tinggi tahaqqaqa wa ta'allaqa. Tahaqqaq, ta'allaq. Jadi tahaqquq bil asma wa ta'alluq bihi.
ada nama yang berkaitan dengan sifat dan nama perbuatan, maka boleh ditiru maknanya. Ada nama yang hanya berkaitan dengan zat ahadiyahnya, maka hanya boleh berta'alluq, bergantung kepadanya. Ini versi Ghazali. Kalau versi dosen IAT lain lagi nanti. Kan bab tafsir toh. Itu kan tafsirnya Ghazali. Kita punya tafsir sendiri nanti. Ya, insya Allah semoga dosen-dosen IAT nanti kumpul-kumpul mereka memproduk tafsir-tafsir maudhu'i insya Allah. Amin. Amin. Ya, mulai dari 1 sampai S3. Kolektif aja. Kalau nggak bisa sendiri-sendiri kolektif ya. Baik, kata Ghazali, kalau yang dimaksud hanya membaca, mendendangkan seperti ibu-ibu ya. Kalam dia agak ngeri. Fal bahimatu tusyarikuka. Kucing, hewan, bahimah, hewan-hewan ternak itu juga bisa dengar. Berarti maksudnya bukan sekedar mendengar atau membaca. Burung beo masuk dong. YouTube duluan masuk surga dong. Karena kalau buka YouTube ada Asmaul Husna 24 jam tanpa henti. Betul? Bukan itu. Kalau yang dimaksud cuma mengisbat maknanya bahwa nama ini milik Allah, aku percaya. Itu fa anta syarikun bil awam. Engkau sama dengan orang awam, kata beliau. Terus apalagi kalau yang dimaksud hafizah ya kayak tadi. Itu juga alat-alat hari ini banyak yang lebih hafal dari kita. Maka beliau mengatakan yang dimaksud ahsaha, kalau kesimpulan saya dari tulisan beliau yang panjang itu, at-tahaqquk, menerapkan, mengambil, menyerap nur namanya yang pantas kita ambil dan berta'alluq, bergantung kepadanya. Nah, itu yang dimaksud ahsaha. Ada satu hadis di riwayat Al-Bazzar, tapi hadis ini dhaif. Dapat menjelaskan makna hadis ini. Ini kan hadis sahih. Tapi lafaznya beda. Lafaznya begini. Inna lillahi mi'ah wa sittata asyar khuluqan. Faman akhadhaha dakhal jannah. Allah memiliki 116. Ada 3 versi, 16, 17, 18. Cuma yang Al-Musnad Al-Kabir di situ sebutkan 16 ya. Allah memiliki 116 nama. Cuma sayangnya di rawinya ada namanya Ibn Rashid, dia seorang rawi yang dhaif ya. Sehingga hadis ini hanya dijadikan sebagai penjelas makna. Ya. Allah memiliki 116 akhlak. Ambillah satu, engkau pasti masuk surga. Coba dari 99 nama Allah yang sudah kita pahami, berapa nama yang kita fahami, bukan mengerti bahwa ini nama Allah gitu. Kira-kira nama mana yang paling dikuasai? Allah, betul. Emang udah ngerti lafaz Allah isinya apa? Ya. Apa? Rahman. Apa beda Rahman dengan Rahim? Ada yang tahu? Apa beda Rahman, Rahim, Rauf, Wadud? Ada 4. Artinya sama, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul nih udah kenal Allah. Kita kalau kenal seseorang, pertama kenalan nanyain dia sudah kawin atau nama dulu? Ya, langsung minta nomor handphonenya atau nama dulu? Nama dulu dong. Ya. Maka hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu tentang namanya? Jadi ini hal yang terang tapi banyak kita yang tidak melek. Nah, ini mukadimahnya. Oke, ya. Baik. Jadi kalau kita belum tahu apa namanya, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu daripada nama gitu ya. Dan ini dikaitkan dengan nama Allah. Sejauh mana kita memahami nama Allah, maka sejauh itu pula kebahagiaan kita gitu ya, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik kalau kita lihat nama-nama Allah ini kan jumlahnya sebagaimana dalam hadis itu ada 99 ya Bu ya. Tapi sejatinya
atau di banyak-banyak literatur itu sebenarnya ada berapa gitu ya nama Allah itu? Apakah lebih dari itu atau 99 ini artinya apa gitu? Gitu, dan dinamakan Asmaul Husna. Husna itu seperti apa gitu pemahamannya? Baik, hadis itu bukan lil hasr, bukan membatasi, tapi lil takhsis. Menunjukkan bahwa tafdil, ada keutamaan di 99 nama itu. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Ini hadis Bukhari, ada di Muslim, lalu ada tambahan mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama utama yang disebut bahasanya al-husna. Husna itu isim tafdil, betul enggak? Daripada hasanah, betul? Isim tafdil menunjukkan nama keagungan. Maka inna lillahi tis'ata wa tis'in itu bukan lil hasr, membatasi nama Allah hanya 99, tapi lit tafdil. Kenapa? Al-husna maknanya tafdil, menunjukkan kelebihan nama-nama itu. Ya, itu yang pertama. Namun banyak perdebatan yang liar, misalnya di kajian-kajian sebagian orang yang suka kajian-kajian tasawuf hakikat, mereka menanyakan hal-hal yang gak penting. Contoh, ini gak penting loh ya. Ini mohon maaf kalau ada yang ente suka belajar tasawuf. Saya juga praktisi. Ya. Mana nama Allah yang 100? Ada pernah dengar gitu? Jadi kalau cari search di Google atau di YouTube, nama Allah ke-100. Akhirnya berdebat lah itu mereka. Ada yang perdebatannya berhenti pada pertanyaan. Ada yang mensyarah, inilah nama Allah yang ke-100. Ternyata isinya pertanyaan aja. Enggak. Sebenarnya dia gak ngerti-ngerti juga. Terlepas dari itu semua, tidak perlu ada kajian-kajian sebenarnya nama Allah ke-100, itu gak perlu. Ya, kenapa? Nama Allah itu sebanyak sifatnya, sedangkan sifat Allah itu siapa yang tahu kebenarannya? Kata Imam Ghazali, jangankan Allah, hatta Nabi la ya'rifun Nabi ilan Nabi. Jangankan Allah, hakikat Nabi Muhammad pun dalam kitab Al-Maqsad Al-Sunnah beliau kalamkan, la ya'rifu an-Nabi ilan Nabi. Tidak tahu hakikat beliau itu kecuali diri sendiri. Maka qiyas aulawi, yang mengenal nama Allah itu sendiri. Yang mengenal sifat Allah itu sendiri. Apakah lagi yang mengenal zat Allah itu sendiri. Terus saya boleh kasih pertanyaan nih. Kasih sayang Allah Rahman dan Rahim. Apakah yang saya persepsikan dengan Ustadz Ulin persepsiin sama? Dengan yang mahasiswi persepsiin sama enggak? Ada yang pernah patah hati enggak? Sering. Oh pernah semua? Korban ente? Jadi saya jumpa seorang anak muda dan itu tidak 1-2 kali. Dia selalu mengatakan, aku sudah berusaha untuk menyembah Tuhan. Aku sholat 5 waktu, tahajud, zikir pagi sore, menghafalkan Quran. Tapi kenapa Tuhan jahat kepadaku? Ternyata dia punya nasib yang menurut dia buruk. Saya nanya ke dia, jangan-jangan dek, Allah yang kamu sembah itu beda dengan Allah yang aku sembah. Sembari kita bisikin. Dan ini saya kalamkan ke semua mereka yang mengeluhkan itu. Jawabannya sama. Jawaban saya satu aja. Jangan-jangan Allah yang aku persepsikan itu, yang aku yakini itu beda sama Tuhanmu. Beda yang kamu yakini. Allah yang saya yakini Rahman Rahim. Bagi kamu Allah yang kamu yakini Allahnya tukang ancam neraka dan surga. Ya. Bagi saya Allah saya Razak, Maha memberi rezeki. Bagi dia Allah itu yang nguji rezeki dia. Bagi saya Allah itu yang jaga kesehatan saya. Kalau saya lupa kepada Allah sehat-sehat, saya dikasih sakit. Jadi Allah itu baik sekali. Dan kebaikannya la tuhsa. Ya. Itulah mana man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, dia masuk surga. Kenapa? Kata Abu Yazid Al-Bustami, aku mencoba menghitung nama Allah,
menghitung sifat Allah, menghitung semuanya dan aku tidak sanggup. Maka ketika aku menyerah dari mencari tahu tentang hakikat nama dan sifat Allah, baru aku mengenal Allah. Ternyata ini mirip dengan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Al-ajzu anil idrak. Mengaku tidak punya ilmu, itulah awal dari berilmu. Mengaku tidak bermakrifat, itulah awal dari bermakrifat. Kalau bahasa siapa? Sahal, ya, kunu ya, min abna'il azali, wala takunu min abna'id duhur wal adad wal hasa. Jadilah kamu orang yang kolbunya menatap kepada keazalian Allah. Bukan yang menatap kepada aku sudah hafal berapa ayat hari ini. Ya kan kerjaan anak gitu kan. Aku sudah sholat berapa hari ini. Ya aku sudah zikir sekian kali kok nggak kobul-kobul nih. Kan ada tuh ya zikir hikmah, baca ini sekian, faedahnya ini. Itu bukan tasawuf. Tolong diingat, itu bukan tasawuf. At-tasawuf itu ma'rifatullah bisa asma'ihi wa sifatihi. Tasawuf itu puncaknya mengenal Allah nama dan sifatnya. Maka para aulia itu mengatakan apa? Saya mau tanya lagi. Rahman Rahim yang kita bayangkan, yang kita yakini, apakah itu yang Allah maksud terhadap Rahman Rahimnya? Gimana? Yang kita persepsikan tentang Allah itu, apakah betul Allah itu seperti itu? Gimana, Mujib? Pak Mujib, dosen muda. Coba ente yakini tentang Allah, bukan bayangkan. Coba yang yakini Allah itu apa gitu. Sudah? 1, 2, 3. Yakini Allah itu sesempurna mungkin menyeting hidup ente. Coba. Sudah? 1, 2, 3. Oke. Itu Allah. Belum tentu. Itu persepsi kita tentang Allah. Apa yang kita bayangkan tentang Allah bukanlah Allah itu. Namun baiknya Allah, ini baiknya Allah, maha baiknya Allah dalam hadis qudsi, Sahih Bukhari, kalimatnya apa? Ini baiknya Allah itu. Ana inda zanni abdi. Aku indah di sisi, ini harfiahnya aja dulu. Zanni, persepsi, prasangka, perasaan, abdi bi, hambaku bi, terhadapku. Nah, jadi kalau bangun tidur, jangan mikir ujian apa lagi hari ini, jangan gitu. Masalah apa lagi yang aku hadapi hari ini ya, jangan gitu. Kalau bangun tidur, kebaikan apa Allah, apa lagi yang akan aku nikmati hari ini, gitu. Pasti detik per detik. Nah saya mau tanya, Allah itu kalau kasih orang baik, kekayaannya berkurang gak? Berkurang? Enggak. Yang kedua, apakah dia ketika mengirim kebaikan-kebaikan, rezeki segala macam, itu kiriman dia ketukar? Ketukar gak? Serius nih? Halo? Ini Allah kalau kirim rezeki bisa ketukar gak? Karena kamar iki kan rapat-rapat. Betul? Kamar asrama kerapat kan? Kasurnya gimana? Tingkat. Itu kira-kira rezekinya turunnya ketukar gak? Serius. Terus kenapa kalian ada iri dengki? Kenapa ada orang kalau bahasa anak-anak muda sirik? Ya, iri dengki kepada orang lain. Kalau mahasiswi kan irinya sama mahasiswi, santri sama santri. Kalau ustadz irinya sama ustadz. Ini Ustadz Ulin nih viral, itu ustadz lain ngomong, masa orang kayak dia juga bisa viral? Gitu. Ilmunya kan cetek, digituin. Itu tanda Ustadz Ulin ini spesial, maka dia omongin orang terus, keburukan-keburukannya.
Jadi zikrullah berubah menjadi zikrul uyub. Mengenang kebaikan Allah berubah menjadi mengenang keburukan-keburukan. Masa orang kayak gitu bisa terkenal? Gitu. Ya, masa orang kayak gitu bisa lulusan terbaik? Ya. Itu di dunia kampus, di dunia pesantren, di dunia para ustadz. Maka saya sering sampaikan ke kawan-kawan yang iri sama politisi, ulama atau politisi? Yang iri sama politisi? Politisi. Yang iri sama pedagang? Pedagang. Yang iri sama ustadz? Yang iri sama ulama? Itu yang disebut ulama su. Ulama su. Istilah itu pertama muncul oleh Abu Thalib al-Makki dalam kitab beliau apa judulnya? Diulang oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ya. Ya. Ini karena puasa jadi kurang oksigen kayaknya. Ya. Qutul Qulub ya, Qutul Qulub. Kata Abul Hasan Syazili, Qutul Qulub qutun. Kitab Qutul Qulub betul-betul makanan kolbu. Ya. Jadi kalau mahasiswi kerasa gersang, carilah kitab-kitab seperti itu. Jangan hanya buka WA dan TikTok. Ya, itu akan meracuni pikiran kita ya. Taib. Ya, jadi ini Muqaddimah 2, belum masuk ke dalamnya. Ya, belum masuk ke dalam nama ya. Oke, baik. Melanjutkan tadi hadis yang disinggung oleh Abuya ya. Itu di situ ujungnya kan faman aqsoha dakhalal jannah gitu ya. Kalau secara tekstual aqsoha itu kan menghitung. Apakah artinya yang masuk surga itu cukup hanya dengan menghitung sebagaimana orang baca Asmaul Husna seperti biasa itu, atau makna aqsoha di sini seperti apa gitu ya kedalamannya, sehingga di situ oleh Nabi dijamin dakhalal jannah. Ya, bagus. Semua itu sudah dijawab Ghazali sebelum dia wafat. Dia wafat tahun 505. Sekarang 1447. Semua pertanyaan Ustadz Ulin sudah dijawab. Padahal Imam Ghazali nggak tahu juga Ustadz Ulin ini bakal lahir ya. Itu makna ahsaha. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang ahsaha dakhalal jannah, pasti masuk surga. Apa makna ahsaha? Secara harfiah ihsa berarti menghitung. Juga qara'a, juga hafizah, membaca, menghafal. Tapi kata Ghazali yang paling tinggi tahaqqaqa wa ta'allaqa. Tahaqqaq, ta'allaq. Jadi tahaqquq bil asma wa ta'alluq bihi. Ada nama yang berkaitan dengan sifat dan nama perbuatan, maka boleh ditiru maknanya. Ada nama yang hanya berkaitan dengan zat ahadiyahnya, maka hanya boleh berta'alluq, bergantung kepadanya. Ini versi Ghazali. Kalau versi dosen IAT lain lagi nanti. Kan bab tafsir toh. Itu kan tafsirnya Ghazali. Kita punya tafsir sendiri nanti. Ya, insya Allah semoga dosen-dosen IAT nanti kumpul-kumpul mereka memproduk tafsir-tafsir maudhu'i insya Allah. Amin. Amin. Ya, mulai dari 1 sampai S3. Kolektif aja. Kalau nggak bisa sendiri-sendiri kolektif ya. Baik, kata Ghazali, kalau yang dimaksud hanya membaca, mendendangkan seperti ibu-ibu ya. Kalam dia agak ngeri. Fal bahimatu tusyarikuka. Kucing, hewan, bahimah, hewan-hewan ternak itu juga bisa dengar. Berarti maksudnya bukan sekedar mendengar atau membaca. Burung beo masuk dong. YouTube duluan masuk surga dong. Karena kalau buka YouTube ada Asmaul Husna 24 jam tanpa henti. Betul? Bukan itu. Kalau yang dimaksud cuma mengisbat maknanya bahwa nama ini milik Allah, aku percaya. Itu fa anta syarikun bil awam. Engkau sama dengan orang awam, kata beliau. Terus apalagi kalau yang dimaksud hafizah ya kayak tadi. Itu juga alat-alat hari ini banyak yang lebih hafal dari kita. Maka beliau mengatakan yang dimaksud ahsaha, kalau kesimpulan saya dari tulisan beliau yang panjang itu, at-tahaqquq
menerapkan, mengambil, menyerap nur namanya yang pantas kita ambil dan berta'alluq, bergantung kepadanya. Nah, itu yang dimaksud ahsaha. Ada satu hadis di riwayat Al-Bazzar, tapi hadis ini dhaif. Dapat menjelaskan makna hadis ini. Ini kan hadis sahih. Tapi lafaznya beda. Lafaznya begini. Inna lillahi mi'ah wa sittata asyar khuluqan. Faman akhadhaha dakhal jannah. Allah memiliki 116. Ada 3 versi, 16, 17, 18. Cuma yang Al-Musnad Al-Kabir di situ sebutkan 16, ya. Allah memiliki 116 nama. Cuma sayangnya di rawinya ada namanya Ibn Rashid, dia seorang rawi yang dhaif, ya. Sehingga hadis ini hanya dijadikan sebagai penjelas makna, ya. Allah memiliki 116 akhlak. Ambillah satu, engkau pasti masuk surga. Dari lafaz ini dijadikanlah sebagai makna tafsiriyah bahwa nama-nama Allah itu boleh ditakhallukkan karena lafaznya di situ innalillahi mi'ah wa sittata asyar khuluqan. Maka cara bertahakkuknya apa? Takhalluq bihi. Ini contoh ya. Contoh tahakkuk bihi, lalu orang itu masuk surga, diampuni Allah. Ada perempuan PSK, dia sudah menjual kehormatan dirinya dengan alasan yang kita tidak tahu, hadisnya Sahih Bukhari. Tiba-tiba dia turun ke lembah meminum, ya. Pas dia naik, dia lihat ada anjing kurus, lemes, dia kasihan. Dia turun lagi ke lembah, padahal itu sulit sekali. Dia ambil dengan wadahnya, dia kasih minum ke anjing. Anjing itu gak pernah buat baik ke dia, gak pernah khidmat ke dia, tapi dia kasih. Anjing itu bukan manusia, dia hewan, tapi dia sayang. Nah itu yang disebut berakhlak dengan nama Ar-Rahman. Apa beda Rahman dengan Rahim? Secara huruf apa bedanya? Rahman, Rahim, apa bedanya? Alif sama ya. Alif sama ya. Rahman, Rahim. Beda. Tapi Fakhrul Razi dalam Mafatihul Ghaib menyebutkan Rahman asal katanya ra, ha, mim. Ditambahkan 2 huruf, alif dan mim. Maka ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Bertambah hurufnya, bertambah maknanya. Karena hurufnya ada 2, ini cocokologi yang cocok, munasabat as-sahihah. Kan katanya munasabat nih kata musuh tafsir, ini cocokologi ya, terserah intilah ya. Ilmu ini sudah paten sebelum mereka ngomong ya. Tambahan 2 huruf berarti 2 makna. Apa maknanya? Rahmatullah al-ammah ala mu'minin wa kafirin ma'an. Alal insi wa ghairil insi ma'an. Allah menyayangi orang kafir dan mukmin itu sama dalam rahmannya. Allah menyayangi orang mukmin dan kafir, orang manusia dan tidak manusia di dalam nama Ar-Rahman setara. Jadi kalau ngelihat, mohon maaf nih, antum ngelihat orang nggak sholat, perasaannya gimana? Ente benci apa kasihan? Yang mana Pak? Benci apa kasihan? Kesel? Benci ya. Berarti ente gak rahmaniyah. Bismillahirrahmanirrahimnya perlu PR itu. PR itu. Ada orang siang hari ini gak puasa. Ente benci atau kasihan sama dia? Ya. Makanya coba lihat. Ketika terjadi dulu warung-warung yang dibuka, kalau dekat II perlu ada warung nggak? Warung makan. Halo mahasiswi, ini kan mahasiswi nih rata-rata di belakang. Kalian ini puasa terus atau ada jatah ya periodnya? Ya betul?
ada tamu datang, betul nggak? Datang bulan katanya. Bulan bisa datang, kan aneh itu ya. Itu khurafat sekali itu. Kayak kalian ini nggak masak misalnya di kampus, di asrama. Terus kalau tidak ada warung makan, terus kalian makan kemana? Jadi ketika ada orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu niatnya benar, tapi dia kurang rahman. Maka mereka sweeping lah itu warung-warung makan. Padahal warung makannya sudah ditutup dengan, ya. Kalau sudah ditutup berarti sudah ada usaha dia untuk menghormati. Betul nggak? Jadi kalau ada warung makan nggak kasih tulisan, misalnya nggak kasih hijab, tirai, baru kita tegur. Kalau dia sudah ngasih begitu, berarti sudah ada penghormatan dari dia. Sampai mereka buat slogan sendiri. Kalau kita kan hormati kita yang puasa dong, mereka bikin kalimat sendiri Pak. Hormati kita yang nggak puasa juga dong. Ya, tapi terserah dari itu baru rahman. Itu lain dengan rahim. Kalau rahim ini kasih sayang, ya rahmatullah al-khassah ala ahibbaihi. Kasih sayang yang Allah khususkan kepada kekasihnya. Udah jadi kekasih Allah belum? Ya? Belum. Faman zadat mahabbatuhu billah zadat rahmaniyatuhu bighairillah. Orang yang tambah cintanya kepada Allah, dia tambah sayang kepada selain Allah. Tambah kasihan dia. Si perempuan PSK, kata Nabi Muhammad SAW, ini kan Nabi Muhammad ini kan beliau tajalli manifest Allah ad-dahr, sang maha waktu. Maka dirinya bisa diperjalankan ke masa lalu, bisa diperjalankan ke masa depan. Kalau sekarang ada teori namanya teori alam atau waktu paralel. Jadi Nabi Muhammad itu diizinkan ruhnya kembali ke masa lalu tanpa perlu pakai mesin waktu, karena beliaulah sang waktu itu sendiri. Atau dimajuin ke depan, maka beliau bisa cerita tentang alam kubur, padang mahsyar, sirat, semua beliau bisa cerita. Bahkan beliau mengatakan apapun kejadian di padang mahsyar itu detail per kejadian sampai kemudian manusia masuk surga, masuk neraka. Bahkan kejadian di neraka itu per surga Nabi bisa ceritakan. Padahal itu mala ainun ra'at, surga itu tidak pernah ditatap siapapun. Berarti Nabi pernah berkunjung. Nabi cerita masa lalu, perempuan PSK ngasih minum anjing yang sudah kudisan. Apa kata beliau? Ghafarallahu laha. Allah kasih ampunan bagi dia semua dosa dia karena dia tidak syirik. Dan dia bertahakkuk dengan sifat rahmaniyah. Ini ada di Sahih Bukhari, maknanya jelas di dalam kitab-kitab ahlullah ya. Jadi kita mulai hari ini udahlah jangan benci-benci dengan pemaksiat. Kasihan aja. Jangan juga kagum-kagum sama orang taat. Jangan terlalu juga mengidolakan orang pinter, biasa aja. Ya. Rahman Rahim kira-kira balancingnya begitu. Ini sebagai contoh. Okay. Contoh mengejawantahkan nama Allah dalam hidup. Gitu. Ini baru satu contoh ya. Ya, ternyata betapa dalamnya gitu ya. Rahman Rahim itu kemudian dipahami dalam konteks tahakkuk tadi ya, ta'alluq dan bertakhalluk sehingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lebih dalam lagi mungkin Buya ya, dalam konteks ini para mahasiswa gitu ya sebagai pembelajar ya. Bagaimana para mahasiswa ini dapat bertahakkuk atau bertakhalluk dengan nama-nama Allah tadi ya, yang khususnya yang terkait dengan mereka. Oh, kalau mahasiswa iki spesial ini, kenapa? Kalau kata Ghazali kan tadi, man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang bertahakkuk, bertakhalluk dan segala macam dengan nama dan sifat. Lebih tinggi nama atau sifat? Lebih dalam mengenal sifat atau mengenal nama? Hah? Sifat, betul? Nama nih, ini kalau di kampus Pak dosen, betul? Kalau di pesantren Pak Kiai,
Kalau di kampung, Pak Ustadz, Bang Haji, Bang Umroh ya. Apalagi kalau di tongkrongan panggilnya bro. Betul? Bener? Orangnya sama, namanya beda. Kira-kira begitu. Jadi yang Rahman itu dia juga yang Rahim. Tapi dia punya satu sifat, yang dari sifat itu muncullah nama-nama itu. Ada satu sifat namanya Rahmah. Dari Rahmah itu terbitlah 4 nama. Rahman, Rahim, Wadud, Rauf. Betul? Rahmat, Rahim, Wadud, Rauf. Belum lagi nanti nama yang warid di dalam hadis. Al-Hannan, Al-Mannan. Ya, belum lagi nama-nama dalam bahasa Suryani. Nama-nama dalam bahasa-bahasa yang lain. Itu banyak sekali. Kalau untuk mahasiswi atau santri, mahasiswi tahfiz atau santri tahfiz, atau yang pelajar tafsir, kalian bukan lagi tahapannya ahsa bermakna al-hifz. Jadi ahsa itu boleh kita terjemahkan siapa yang berinteraksi dengan nama Allah, dia masuk surga. Interaksi dengan cara apa? Satu membaca, yang kedua menghafal, yang ketiga memahami, yang keempat takhalluq bihi, wa tahaqquq bihi, wa ta'alluq bihi. Ya. Mengambil nurnya untuk jadikan akhlak. Saya yakin sebagian mahasiswi ini masih ngafalnya karena terpaksa. Betul? Betul gak? Ya, kata Ibnu Athaillah, nanti akan ada orang dan Nabi senyum. Nanti di akhirat orang itu dipaksa masuk surga, tapi dia bingung, aku dipaksa kemana nih gitu. Lalu Nabi kata, fadhahikan Nabi SAW. Ya, lalu Nabi tersenyum. Ya, semoga kalian nanti orang-orang yang disenyumin Nabi. Nabi itu senyum kalau dhahika Rabbuna Azza wa Jal, kalau Allah tersenyum. Jadi mahasiswa, mahasiswi, santri yang sedang dipush untuk menghafal, dia sedang disenyumin Allah dan Rasulullah. Ya. Coba bayangkan itu baru ngapal. Ya. Insya Allah ngapalnya akan beda. Akan beda. Ya. Jadi kalian ini lagi ngambil ahsa dengan makna membaca dan menghafal. 2 itu. Berarti sisa 2 lagi. Tapi itu sudah keren ya. Kenapa? Ini suatu hal yang besar, Nanti di akhirat itu di hadis Tirmizi, hadisnya Hasan, ada orang nggak punya amal soleh, di print semua amal buruknya itu sepanjang mata memandang. Ya, tis'ina sijilan, ya, 99 laporan, semuanya maksiat. Sudah mau diikat oleh malaikat azab, malaikat rahmat diam. Dia nggak punya hujah untuk membela orang ini. Langsung Allah yang turun mengurus hamba ini. Apa kata Allah? Tunggu. Ya. Kamu belum menimbang, belum menghitung satu hal. Kan ada ayatnya, yuhasibukum bihillah. Allah itu juga menghisap sendiri dengan caranya. Ayat ini bikin sahabat semi-semi stres. Aduh, kalau Allah ngecek isi hati kita, betapa kita ini jahat ke Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat tuh kalau lihat Nabi, bayangin ya, nih perempuan-perempuan nih dengar Nabi kawin lagi. Kira-kira kalian gimana kalau ketemu kiai begitu? Ya? Bahkan Nabi kawin dengan orang Yahudi, Sofia, betul? Nabi kawin dengan orang Nasrani, yaitu Maria Al-Qibtiyah, walaupun semuanya jadi mu'alaf. Kawin lagi, sampai kemudian yang tercatat 13, yang gak tercatat wallahu alam. Kenapa? Karena Yusuf Nabhani nulis sirah Nabawi, di situ disebutkan kana yakhtub 30 mar'atan. Nabi mengelamar 30 perempuan yang kedetek dalam ilmu hadis, dalam riwayat hadis, hanya 13 istri. Boleh jadi lebih. Wallahu alam. Wallahu alam, kita nggak tahu. Kalimat 13 itu kan hitungan ahli hadis, ahli tarikh.
Coba kalau kalian dengar hidup sezaman Nabi, saya yakin kalian sebagian besar jadi munafik. Ya. Maka Abu Darda ketika ada murid-murid yang ngomong ini, ya laitani kuntu fi hayatin Nabi SAW. Seandainya aku hidup zaman Nabi, wahai Abu Darda. Kata Abu Darda, kira-kira kalau sekarang gebrak meja lah. Hush, sembarangan kalian. Kalian hidup zaman Nabi, imma antakuna Aba Jahlin, au takun Aba Bakrin. Kalian ini kalau hidup zaman Nabi, belum tentu semuanya benar. Siapa tahu kalian Abu Jahalnya. Bukan Abu Bakarnya. Siapa tahu kalau perempuan penggosip. Yang menggosipkan Rasulullah. Hammalatal hatab. Hati-hati kalian punya kiai, punya guru terus kalian gosipin. Itu hammalatal hatab. Gosipin dosen, hati-hati. Apalagi kalau di dalam dunia zikir, orang tarekat, dia gosipin gurunya, mursyidnya. Itu hammalatal hatab. Ya. Apa arti hammalatal hatab? Bahan bakar untuk gosip, untuk fitnah. Ini muskil, itu orang itu nanti akan jadi masalah. Ya. Makanya Allah kemudian kasih kalimat laknat, tabbat, itu lebih bahaya daripada la'ana. Tabbat itu asyaddu minal la'an. Itu sudah kalimat syadid, fawqa syiddah. Ya, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Itu mengerikan sekali. Kalimat itu mengerikan sekali. Ya. Saya kalau jarang baca ayat itu, karena kalau baca ayat itu menggigil saya baca ayat itu. Begitu marahnya Allah, kekasihnya diganggu. Gak usah jauh lah ya. Ustadz Ulin nih, bininya diganggu orang. Bininya kan tamatan iki kan. Jamilah, hafizah. Diganggu orang, yang tidak bisa bersilat jadi jawara mendadak dia. Dia telepon orangnya, lu tunggu di sono ya, gue beresin lo. Tahu-tahu dia bawa algojo belakang 3 orang. Kira-kira begitu. Untuk mahasiswi, mulailah semangat ya. Mulai semangat. Kenapa? Kalian tuh sekarang lagi di mandi nur. Dipaksa mandi nur. Mumpung otaknya masih bisa diukir. Kalau seumuran saya sudah mulai ada lupa-lupa separuh Pak. Ya, ini tahadus bin Imah saya pernah hafal hadis lebih, sekarang hafalnya 1000 aja susah. Ya, kenapa? Kalau orang sudah tambah umur otaknya mengkerut. Ya, sepertinya otak saya udah mulai kerut. Tadi aja judul kitab Kutul Qulub mulai lupa. Ya. Jadi kita mulai hati-hati nih. Saya akan bersiap-siap ngaji ke Ustadz Ulin nanti nih. Karena dia masih muda kan. Ke Mujib, kalian nanti punya penemuan apa, kita akan dengarkan itu. Ya, kami ini sudah punya kesibukan yang kalian gak punya. Ya. Yang kalau kami udah sibuk di situ udah gak sempat neliti ya. Maka yang tua-tua Pak, kita yang sudah tua-tua nih ya, kita ngaji ke anak muda. Ya. Kenapa? Kita udah gak sempat neliti, mereka masih sempat neliti. Tapi saya alhamdulillah belum tua-tua amat. Jadi dalam seminggu adalah meneliti beberapa hal. Kalau dulu tiap hari saya mentakhrij hadis, tiap hari saya meneliti ayat, tiap hari memikirkan satu kaidah usul fikih, tiap hari memikirkan suatu isu filsafat. Dulu tiap hari, jadi kira-kira 5 atau 7 tema di kepala saya beres tiap hari. Aduh, sekarang 1 aja repot. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Baik Buya, satu lagi Buya ya, terkait dengan berakhlak dengan nama Allah tadi. Kalau kita lihat di nama Allah kan ada nama-nama yang misalnya ya Jabbar, ya Mutakabbir, itu kan kalau disematkan kepada Allah itu maknanya positif, tetapi ketika disematkan ke manusia itu kan kesannya negatif. Nah, bagaimana cara berakhlak seperti itu? Itu makanya sebelum ada yang boleh takhalluk, ini versi mazhab Ghazali ya. Jadi tafsir Maudhu'i manhaj Ghazali yang dipakai oleh para sufi dan kemudian mempengaruhi semua tafsir-tafsir Asmaul Husna setelah dia. Cara interaksi dengan nama Allah itu diringkas jadi 2. Pertama takhalluk, yang kedua ta'alluq. Nah, ini yang inti pada siang ini, berarti mau selesai ini ya. Takhalluk berarti menyerap makna dan menirukan isinya. Kayak tadi kasih sayang,
bisa ditiru. Karim, memberi meskipun yang diberi tidak tahu diri, itu namanya karim. Ya. Pernah gak ngasih perhatian orang, tapi dia nggak ngasih perhatian ke kita, bertepuk sebelah kaki. Ya. Pernahkah bantu orang, tapi dia tidak tahu terima kasih? Pernah? Tapi kalian masih sayang, masih memberi, itu namanya karim. Allah itu menyebut dirinya karim. Tapi terjemahan Indonesia kurang pas, maha mulia. Padahal karim maha pemurah, maha los. Ya, kalau maha mulia apa bedanya dengan majid? Maha mulia juga. Jalil maha mulia juga. Aziz maha mulia mulia. Bahasa Indonesia terbatas sekali. Ya, kita harus revisi. Ini tugas mahasiswa dan Pak dosen IKI, PT IKI yang ngurusin makna-makna yang belum di-upgrade ini. Ya. Terus itu takhaluk. Takhaluk itu pada nama-nama yang berkaitan dengan kemakhlukan. Bagaimana Allah menyikapi makhluk. Tapi ada nama-nama yang berkaitan dengan misteri keesaannya, kesucian zatnya, keagungan keabsolutan dirinya. Itu disebut dengan sifat-sifat absolut, nama-nama absolut. Interaksi dengan nama itu bukan dengan menirunya, tapi dengan berta'alluq, menggantungkan diri kepadanya. Tapi itu versi Ghazali. Ya, versi Ghazali. Kalau versi Ar-Razi Hasyim ada tambahan dikit. Ya, kan kalau S3, dosen S3 boleh menemukan satu teori dong. Ya. Emang gak boleh? Ya, ente aja gak boleh. Masih S2 kan? Belum boleh. Ente S2 belum boleh. S1 belum. S3 baru boleh berijtihad. Itu kata guruku. Itu sombong-sombong dikit. Oke, lupain itu. Itu canda-canda aja. Kata Abu Bakar Al-Badani, ada satu kalimat, kabiru al-mutakabbir. Ini bukan hadis. Tapi ada ustadz salah paham, masyhur juga ustadznya, bersikap sombonglah kepada orang yang sombong. Bukan begitu pemahamannya. Ya, kabiru al-mutakabbir, apa artinya? Maka ini upgrading, revisi terhadap pemahaman Ghazali bahwa nama-nama absolut hanya dengan ta'alluq, enggak. Nama-nama Allah itu atau sifat-sifat Allah, cara interaksinya tidak hanya dengan takhalluq dan tahalluk. Takhalluq dan ta'alluq. Ada yang kedua, al-fana dan al-baqa. Al-fana dan al-baqa. Jika namanya berkaitan dengan kemakhlukan, maka berbaqa. Kita harus leburkan diri, lalu nyatalah sifat Allah itu. Tapi kalau tentang nama-nama absolut, cukup meleburkan diri, tapi tidak lagi kita muncul di situ. Kabiru al-mutakabbir, apa artinya? Kabiru billahil kabir alal mutakabbir. Itu artinya, bersifatlah engkau merasa besar karena engkau lebur dalam kebesaran Allah. Dalam menghadapi orang-orang yang sok besar, sok sombong. Coba ulangi maknanya ya, cara memahami teks. Kabiru al-mutakabbir itu kalam Sayyidina Ali. Penjelasannya apa? Kabiru billahil kabir, maksudnya kabiru afnu anfusakum, ahliku anfusakum fismihil kabir alal mutakabbir. Hendaklah kalian leburkan kebesaran diri kalian di dalam kebesaran dirinya Allah. Nama kita yang besar leburkan dalam nama Allah yang maha besar. Sifat kita yang kita merasa besar leburkan dalam sifat Allah yang maha besar. Lebur itu ada atau tiada? Jangan ente membayangkan saya bersatu dengan Tuhan, itu gak benar. Lebur itu fana, binasa. Jadi binasakan wujudmu, maka nyatalah kebesaran wujud Allah.
baru boleh ngadepin orang sombong begitu. Kabiru al mutakabir, bukan ngadepin orang sombong kita sombong balik, itu bodoh namanya itu. Ya, saya heran kok ada tamatan luar negeri lagi ya. S1, S2, S3-nya luar negeri. Tapi kok kitab-kitab kecil kayak Bughiyatus Salik dia nggak paham. Pada kitab sangat tipis. Nah, inilah potret-potret orang yang menjelaskan nama-nama Allah hari ini. Ya, kita sedih sayang karena mereka tidak mau upgrading. Kurang nongkrong sebenarnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah ya. Banyak sekali insight ya yang kita dapat dari Abu Ya Ar-Razi pada siang hari ini ya, terkait dengan Asmaul Husna, bagaimana kita memahami hadis aqsoha, tidak hanya sekedar dihitung kemudian dibaca, dihafalkan, tetapi juga harus di-upgrade lagi dengan berakhlak, bahkan berfana ya dengan Asmaul Husna atau nama-nama Allah tadi ya. Semoga kita dapat mengamalkan dan berakhlak ya sebagaimana nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Mungkin terakhir Abu ya, ada ajakan untuk para jamaah online khususnya ya di YouTube ya terkait dengan IIQ gitu ya. Sebelum ajakan, kesimpulan dulu. Ente nafsu amat. Nafsu amat mempromosikan IIQ ya. Kesimpulannya sederhana, masuk surga itu berarti bahagia, betul? Dakhalal jannah. Maka jalan pintas bahagia atau disimbolkan dengan masuk surga adalah meresapi nama-nama Allah. Ya, itu saja. Ya. Adapun ajakannya ngajak apa ya? Sejauh ini saya melihat S1 kampus baik negeri ataupun swasta yang serius tafakuh fil Quran, tahfizul Quran, tafsir Quran dan segala macam, itu hanya beberapa institusi. Ya. Dan yang paling serius salah satunya adalah IIQ. Wabil khusus lil talibat ya, untuk mahasiswi. Apa yang berbeda? Di sini diajarkan tidak hanya tahfiz, tapi juga qiraat, betul? Ya. Dulu saya kira qiraat itu irama maqamat yang 7 naghamat. Ternyata qiraat itu lebih luas dari yang kita bayangkan. Ada qiraat 7, ada qiraat 10, ada qiraat syadza, masyaallah. Dan itu dipelajari di S1. Itu mengerikan sekali. Anda kuliah bahkan di Timur Tengah belum tentu belajar qiraat seperti ini. Secara resmi. Tapi kalau informal di sana banyak. Tapi secara resmi dilembagakan di kampus, dijadikan sistem di ma'had, itu insya Allah IQ luar biasa. Hanya satu kekurangan IQ, kelas internasionalnya tidak diteruskan. Ya, maka kita berharap Bu Rektor buka kelas internasional full bahasa Arab walaupun mahasiswa cuma 3. Karena setahu saya di barat sana mahasiswa pasca sarjana itu gak banyak, paling 3, 2, bahkan 1 jalan. Ya. Nanti orang akan tahu bahwa ilmu yang diajarkan di sini insya Allah setara, bahkan sebagian ada yang lebih baik dari yang diajarkan di Syarqil Ausat, di Timur Tengah, bahkan yang di barat sana. Insya Allah. Jadi nanti kita akan menjadi kelas-kelas internasional. Tapi ala kulli hal untuk Quran, untuk IIQ 2 jempol. Ya. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebanyak ini umat bersalawat kepada Nabi, terus bagaimana cara Nabi membalasnya? Saya, karena pertanyaannya pakai bahasa Arab, saya jawab pakai bahasa Arab. Tapi belum saya jawab semua. Saya jawab pakai kunci-kuncian, harapan dia mencari lebih. Sekarang saya buka. Bapak coba lihat, lampu 1 atau 2 atau 3. Lampunya 1 yang dapat cahaya banyak kan? Betul? Cahayanya lampu banyak. Cahayanya menyebar. Ketika ada orang 100 di bawah lampu, berkurangkah cahaya lampu? Tidak. Rasulullah itu sumbernya lampu. Allah menyebutnya nurun ala nur. Ketika ada orang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah pancarkan dari ruhnya nur ala nur, cahaya berlipat cahaya, tembus kepada kalbu yang percaya kepadanya. Maka sebut saja nama Nabi Muhammad penuh cinta, pasti bulu roma kita berdiri. Katakan salam ala engkau wahai Rasulullah, pasti mata kita berlinang-linang. Cuma karena malu kita tahanlah nangis depan orang. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, itulah jawabannya. Walaupun ada 1000 orang, 1.000.000 orang, 1.000.000.000 orang salawat kepada Nabi, Nabi itu disebut pelita. Anta syamsun, anta badrun, engkaulah matahari pelita, lebih mulia dari matahari siang tadi. Pelitanya Rasulullah tidak pernah terbenam, purnamanya Rasulullah tidak pernah menjadi sabit. Beliau selalu purnama. Itulah Al-Badar. Ini namanya kita Al-Badar juga. Masya Allah. Nanti siap-siap aja tuh, gerakan akhir zaman itu seperti Al-Badar. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga majelis ini menjadi bagian pergerakan akhir zaman. Amin ya Rabb. Nabi Muhammad SAW ibarat matahari. Coba matahari ketika menyinari alam, jika bertambah 1000 planet di sekitar matahari, berkurang gak cahaya matahari? Tidak, gak ngaruh. Itulah cara Nabi menjawab. Jadi Nabi itu menjawab brek semuanya kena. Jika satu salawat dapat 10, satu salawat 10, hadir misalnya 100, dalam 1 detik 100 kali 10 jadi berapa? Dalam 1 detik. Jadi 1000, ini hitung-hitungan kita nih ya. Sekarang yang hadir ada berapa nih Pak Kiai? Gak tahu ya, yang hitung ya, apalagi yang gak kelihatan ya. Anggaplah yang hadir 100 tadi jadi berapa? 1000. Kalau 200 jadi 2000. Kalau 300 jadi 3000. Begitulah seterusnya. Makanya kalau ingin salawat kepada Nabi, ada salawat fardi, salawat sendiri-sendiri, ada salawat jama'i. Kalau kita kurang kuat energinya, maka kita bertemu orang-orang yang kuat energi cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.